Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Combined Brake System atau disingkat dengan CBS. Sistem rem ini biasanya kita kenal dengan rem kombinasi, yaitu gabungan antara rem belakang dengan rem depan. Pada prinsipnya kerja CBS yaitu sewaktu handle rem kiri ditekan, gaya pengereman diterapkan pada kedua roda depan dan belakang. Tetapi, sewaktu handle rem kanan ditekan, gaya pengereman hanya diterapkan pada roda depan saja. Untuk konfigurasi CBS, ini terdiri dari sebuah knocker dan equalizer, di antara part lain. Selain itu, CBS mempunyai kabel penghubung yang dihubungkan dengan handle rem kiri. Piston dari master silinder dioperasikan dengan kabel ini. Kemudian, komponen dan fungsi daripada CBS ini adalah yang pertama, equalizer. Equalizer memungkinkan penerapan rem depan dan belakang dengan cara yang seimbang sewaktu handle rem belakang ditekan. Yang kedua adalah kabel penghubung. Kabel penghubung ini berfungsi untuk meneruskan pergerakan dari equalizer kepada knocker. Selanjutnya, kita bahas tentang cara penggunaannya, yaitu penggunaan CBS. Yang pertama adalah ketika handle rem kanan ditekan. Hal ini akan mengakibatkan knocker bergerak bersamaan dengan pergerakan handle. Kemudian, knocker akan mendorong piston dari master silinder. Dan akibatnya, gaya pengereman hanya diterapkan pada roda depan saja. Karena tonjolan dari knocker yang dihubungkan dengan kabel penghubung menyerap pergerakan pada throttle dari knocker join. Sehingga kabel penghubung tidak bergerak. Yang kedua, ketika handle rem kiri ditekan ringan. Hal ini akan mengakibatkan equalizer ditarik, kabel rem belakang ditarik, dan gaya pengereman diterapkan pada roda belakang saja, karena kabel penghubung tidak bergerak dan rem depan tidak bekerja. Yang ketiga adalah ketika handle rem kiri ditekan dengan kuat. Hal ini akan mengakibatkan equalizer ditarik lebih keras. Kabel rem belakang dan kabel penghubung juga ditarik, sehingga kabel penghubung menarik knocker join dan knocker mendorong piston dari master silinder, sehingga gaya pengereman diterapkan pada roda depan dan belakang. Untuk gaya pengereman yang lebih besar, tetap diterapkan pada roda belakang daripada sewaktu handle rem ditekan dengan ringan. Yang keempat, ketika handle rem kiri ditekan lebih keras lagi. Hal ini akan mengakibatkan knocker join menyentuh kabel penghubung, dan knocker tidak dapat bergerak lebih lanjut. Untuk gaya pengereman yang lebih besar diterapkan pada roda belakang, dan gaya pengereman yang diterapkan pada roda depan dipertahankan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme penguncian. Mekanisme penguncian ini berfungsi untuk mengunci roda belakang pada situasi-situasi seperti sewaktu sepeda motor diparkir. Kendaraan tidak dapat bergerak dengan tiba-tiba sewaktu mesin dihidupkan. Cara menjalankan mekanisme penguncian yaitu dengan cara tekan handle rem kiri sehingga menarik equalizer. Kemudian sementara menahan handle rem kiri, angkat handle pengunci kemudian lepaskan handle rem kiri. Pelepasan handle rem kiri mengunci bagian atas equalizer dan hanya menarik kabel rem belakang, sehingga roda belakang mengunci. Kemudian cara melepaskan mekanisme penguncian yaitu tekan handle rem kiri dengan kuat dan akan melepaskan penguncian secara otomatis. Pelepasan handle rem kiri ini akan mengembalikan equalizer ke posisi semula. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan dan penyetelan CBS. Yang pertama yaitu pemeriksaan jarak main bebas dari knocker.
Ukur jarak main bebas antara ujung knocker dan master silinder dengan feeler gauge. Jika nilai yang ditentukan dilampaui, setel kabel penghubung. Standarnya adalah 0 mm atau tidak ada celah. Jika pada saat kita melakukan pemeriksaan jarak main bebas knocker terdapat celah, maka yang kita lakukan adalah melakukan penyetelan kabel penghubung. Cara penyetelan kabel penghubung yaitu dengan cara yang pertama, longgarkan mur pengunci pada kabel penghubung. Yang kedua, putar penyetel pada kabel penghubung dan setel jarak main bebas antara ujung knocker dan master silinder di dalam daerah jangkauan yang ditentukan. Yang ketiga, periksa bahwa tidak ada jarak main bebas antara knocker pin dan ujung yang ditentukan dari knocker. Yang keempat, kencangkan mur pengunci pada kabel penghubung dengan torsi yang ditentukan. Carilah torsi yang ditentukan di dalam buku pedoman reparasi. Untuk pemeriksaan dan penyetelan CBS yang kedua adalah pemeriksaan dan penyetelan jarak main bebas handle rem kiri, yaitu ukur jarak main bebas dari handle rem kiri dan bila perlu setel jarak main bebas dengan mur penyetel dari brake arm belakang. Setelah penyetelan, operasikan handle rem kiri dan periksa beberapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum lampu rem menyala. Jika saat penyalaan tidak sesuai, periksa saklar lampu rem dan part yang berhubungan dan bila perlu gantilah. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan efektivitas rem. Yang pertama adalah pemeriksaan rem depan, yaitu dengan cara yang pertama turunkan standar tengah dan angkat roda depan lepas tanah. Kemudian putar roda dan periksa bahwa tidak ada gaya pengereman yang sedang diterapkan. Kedua, tekan dan lepaskan handle rem kiri beberapa kali dan sewaktu memutar roda, perhatikan bahwa tidak ada tahanan yang tidak normal. Ketiga, ulangi langkah-langkah tersebut beberapa kali dan periksa bahwa brake pads beroperasi secara normal. Yang kedua, pemeriksaan rem belakang. Lakukan pemeriksaan seperti halnya yang dilakukan pada pemeriksaan rem depan. Kemudian, pemeriksaan dan penyetelan CBS yang ketiga adalah pemeriksaan pengoperasian mekanisme penguncian. Untuk pemeriksaan pengoperasian mekanisme penguncian ini bisa kita lakukan dengan langkah yang pertama, pasang standar tengah. Kemudian, sambil menekan handle rem kiri, operasikan handle pengunci untuk mengunci roda belakang. Yang ketiga, periksa bahwa roda belakang tidak berputar. Yang keempat, lepaskan mekanisme penguncian dan periksa bahwa roda belakang berputar dengan lancar. Oke, mungkin seperti itulah bahasan saya tentang CBS atau Combined Brake System kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan senantiasa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.